Ustadz, ini ada kasus Ustadz, lagi viral dan cukup rame itu Ustadz. Kejadiannya itu ada dua orang, ini nikah mereka. Ternyata setelah nikah baru ketahuan. Si suami itu dulu ternyata disusui oleh ibunya si istri. Gitu. Jadi mereka udah kadung nikah, baru ketahuan, lah ternyata kalian berdua ini saudara sepersusuan. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Kalau secara hukum ya, menikah saudara sepersusuan dan udah kadung Ustaz, boleh nggak kalau diterusin aja Ustaz? Kan eman-eman, apalagi udah kadung sayang, udah kadung suka gitu. Itu gimana Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi SAW mengajarkan bahwa persusuan itu bisa menyebabkan mahram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Inna radha'ata tuharrimu ma harramal wiladah." Sesungguhnya persusuan itu bisa menyebabkan mahram sebagaimana kelahiran bisa menyebabkan mahram. Sehingga status persusuan bisa menyebabkan turunannya mahram banyak. Mulai dari keberadaan ibu susu sebagai mahram, kemudian nanti ada bule, ya, ada bibi susu, kemudian ada saudari sepersusuan, sebagaimana layaknya proses kelahiran. Sehingga dengan sebab persusuan, status anak yang disusui itu seperti anak dari ibu yang menyusui. Maka seluruh kanan kirinya semuanya adalah mahramnya. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, bagaimana kalau kejadiannya baru diketahui setelah sekian lama menikah? Dan dulu waktu akad nikah berlangsung, mereka sama sekali tidak mengetahui. Kasus ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ada seorang sahabat yang bernama Uqbah Ibnul Harith. Dia menikah dengan Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Setelah pernikahan berlangsung, entah berapa lama mereka menikah, tiba-tiba ja'at imra'atun, datang seorang wanita dan dia mengaku di hadapan Uqbah Ibnul Harith, "Laqad arda'tukuma." Aku dulu telah menyusui kalian berdua, sehingga kamu dan istrimu dulu aku susui. Uqbah kaget ketika mendapatkan informasi seperti itu. Akhirnya dia lapor kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa kaifa wa qad qil?" Gimana lagi kalau memang sudah dinyatakan demikian? Realitanya demikian. Dan dalam hal ini, wanita yang tadi melapor kepada Uqbah, dia tidak mendatangkan saksi. Dan Nabi SAW juga tidak meminta saksi. Karena ada sebuah perbuatan yang itu ketika dilaporkan nggak perlu saksi. Sebab itu nggak mungkin pakai saksi. Contohnya adalah persusuan. Sehingga ketika seorang wanita menyusui seorang bayi, kan dia nggak mungkin kemudian manggil orang berada di sekitar lingkungannya, "Tolong dong jadi saksi saya kalau bayi ini saya susui." Karena yang namanya kegiatan menyusui itu umumnya dilakukan di tempat yang tertutup. Dan pada asalnya perbuatan semacam ini tidak perlu saksi. Maka pernyataan wanita ini walaupun tanpa saksi diterima oleh Nabi SAW. Sehingga ketika dia mengatakan, "Kamu dan istrimu pernah saya susui," Rasulullah SAW akhirnya memisahkan dua suami istri ini. Mereka tidak boleh lagi untuk bersatu karena mereka adalah mahram. Nah, Ini Ustaz, yang si ibu tadi Ustaz, yang ngaku gitu Ustaz. Perlu nggak kita tanya Ustaz, misalkan ibu dulu nyusunya berapa kali gitu, ada aturan atau cukup begitu sekali susu gitu kan ya? Pokoknya saya sekali aja, terus setelah itu mungkin ASI ibunya yang asli udah keluar gitu. Atau kemudian ada aturan itu enggak? Atau mungkin begitu sekali saja ya sudah langsung jadi mahram. Kalau itu seperti apa Ustaz? berkaitan dengan batas minimal persusuan, memang ada batasan sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan bahwa dulu di Al-Quran itu ada pernyataan yang persusuan yang bisa menyebabkan mahram adalah asyur radha'at, 10 kali persusuan. Kemudian itu dinasah, dihapus, dan digantikan dengan khamsu radha'atin yahrimna, 5 kali persusuan yang bisa menyebabkan mahram. Teks itu memang tidak ada, tapi hukumnya berlaku. Sehingga
dari sini para ulama mengatakan bahwa persusuan yang bisa menyebabkan mahram minimal adalah 5 kali. Dan 5 kali ini 5 kali proses persusuan kenyang. Kita tahu namanya bayi ketika dia menyusu mungkin butuh waktu kurang lebih 5 menit atau sekian menit. Setelah itu dia melepas ya, karena dia sudah merasa kenyang. Nanti dalam jangka waktu sekian setengah jam atau sekian menit dia menyusu lagi. Seperti itu cara bayi dalam mengkonsumsi ASI. Nah, yang dimaksud 5 tadi adalah sekali persusuan yang membuat bayi itu kenyang. Mungkin butuh waktu sekitar 5 menit atau 10 menit, kemudian dia lepas. Sehingga kalau baru sekali atau 2 kali atau 3 kali, maka itu belum bisa menyebabkan perubahan jadi mahram. Dan mungkin di sini juga perlu di cross check ya. Berapa kali mereka ini pernah menyusu bareng ke ibu ini. Kalau baru sebatas kurang dari 5, maka belum bisa menyebabkan mahram. Nah, Ustaz, saya penasaran Ustaz ya. Di zaman sekarang itu kan ada semacam bank ASI gitu Ustaz ya. Atau mungkin kayak ibu-ibu sekarang tuh ada pakai pompa ASI Ustaz. Kalau misalkan ini Ustaz, dia punya stok ASI anggap 5 botol Ustaz. Di mana 1 botol ini cukuplah membuat bayi itu kenyang. Ya. Anggap saya tidak tahu berapa, mungkin 1/4 liter atau setengah liter gitu. Pokoknya kalau ini dikasih terlalu banyak kalau terlalu banyak. Ya, misalkan ya sebotol ini pokoknya 250 mili. misalkan 250. Ini kalau dikasih minum ini habis dia kenyang dia. Nah, di ibu ini punya stok 5 gitu kan. Ya udah, ini anaknya ibunya yang asli belum keluar ASInya, ya sudah ini saya punya stok 5, monggo dibawa. Itu bisa enggak Ustaz? Atau harus langsung Ustaz kalau menyusui itu, atau kayak yang sudah modern sekarang itu tadi pakai botol gitu, itu gimana Ustaz? Sama hukumnya atau beda Ustaz? Jadi menyusui tidak harus langsung dengan diproses, didekap oleh sang ibu susu ya. Tapi bisa juga dengan menggunakan gelas atau yang lainnya. Salim Maula Abi Hudzaifah yang dulu pernah tinggal bersama Abu Hudzaifah dan dia adalah anak angkat. Nah, ketika dia sudah besar, maka ini membuat bingung, membuat rancu bagaimana caranya agar si Salim ini bisa menjadi mahram bagi istrinya. Akhirnya oleh Nabi SAW diarahkan agar dia memberikan ASI, entah istrinya atau dari wanita, saudari dari wanita ini. Dikasih ASI, tentu saja kan tidak mungkin, karena tidak mungkin langsung ke teteknya, sehingga dia diberi dalam bentuk ASI yang sudah diperas di gelas. Maka dari sini berlaku hukum bahwa menyusui yang bisa menyebabkan mahram itu tidak harus menetek langsung, bisa pakai botol atau bisa pakai gelas dan seterusnya. Dan jika itu jumlahnya ada 5 yang mengenyangkan, maka bisa jadi mahram. Makanya kalau donor ASI itu harus jelas arahnya, jelas sumbernya. Ini dari ibu siapa, kemudian alamatnya di mana, kenali keluarganya. Kemudian penerimanya bayi siapa, alamatnya ada di mana, kenali keluarganya. Karena ini menyangkut mahram, agar jangan sampai terjadi pencampuran seperti tadi ya. Karena dia tidak kenal kalau ini adalah saudara sepersusuannya, akhirnya sampai terjadi pernikahan. Karena itulah para ulama melarang model donor ASI tapi tanpa identitas. Donor ASI nggak masalah, namun kalau nggak ada identitas ini berbahaya karena nanti bisa menyebabkan terjadinya pencampuran mahram. Wallahu a'lam. Ustaz, kembali Ustaz ke pertanyaan satu tadi Ustaz ya, yang mereka sudah nikah kemudian dipisah. Kalau udah kadang punya anak gimana Ustaz? Mungkin anaknya 1 atau anaknya 2, ini anak itu gimana? Apakah dianggap anak yang lahir di luar nikah? Karena kan tadi pernikahan mereka harus dibatalkan Ustaz ya. Atau ini anak dianggap sah, terus dinasabkan ke siapa Ustaz? Apakah ke ibunya atau ke bapaknya, itu bagaimana? Kalau udah kadang punya anak baru ketahuan Ustaz. Ada perbuatan yang statusnya batal, tapi dalam keyakinan pelaku itu sah. Terus bagian mana yang jadi acuan? Batalnya atau keyakinan pelaku?
Jika ada perbuatan seperti ini, maka hukum yang berlaku bagi pelaku adalah sah. Meskipun penilaian setelah dia mengetahui kalau itu batal, status perbuatan itu batal. Jadi ada yang berlaku seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini, jika ada pernikahan yang terjadi, status pernikahan itu batal. Mungkin karena dia nggak tahu ternyata istrinya adalah mahramnya, atau dia tidak tahu kalau ternyata walinya adalah orang yang tidak berhak jadi wali, dan taunya belakangan. Sehingga dalam keyakinan suami istri ini, dalam keyakinan mereka berdua, mereka ini nikahnya sah. Saya adalah suami dan dia adalah istri saya, pernikahan kami sah. Karena dalam keyakinannya pernikahan ini sah, maka dia ketika melihat aurat, bahkan sampai melakukan hubungan badan, keyakinannya halal. Karena dia yakin ini sah. Nah, mengingat keyakinannya dia adalah halal dan dia yakin itu sah, tidak ada efek samping apapun, tidak ada bentuk hukuman apapun yang berlaku baginya. Sehingga yang pertama, dia tidak dihukumi zina, sehingga dia tidak dihukum dengan hukuman zina apapun, baik hukum cambuk maupun hukum rajam dan yang lainnya. Dan dia tidak berdosa. Yang kedua, apabila di situ menghasilkan ada anak misalnya, maka status dari anak ini dinasabkan kepada orang tuanya, bapaknya yang sah. Karena anak ini terlahir dari proses yang diyakini halal. Sehingga status anak ini dia tidak boleh mendapatkan hukuman, di mana dia tidak boleh dihilangkan nasab bapaknya, maka dia boleh punya nasab dengan bapaknya. Nah, kejadian nikah seperti ini yang disebut oleh para ulama dengan nikah syubhat, di mana posisi pernikahan itu secara hukum Islam batal, tapi secara keyakinan pelaku hukumnya sah. Makanya dalam kasus Uqbah ibn al-Harith yang tadi menikah dengan saudari sepersusuannya, Nabi SAW tidak menghukum. Ketika Uqbah menceritakan ada wanita yang melapor seperti itu, Rasulullah SAW tidak kemudian mengadili Uqbah dan kamu harus dihukum dengan hukuman zina, sebagaimana istrinya juga tidak dihukum dengan hukuman zina. Karena dalam keyakinan mereka, saat mereka hubungan badan itu halal. Dan dalam posisi ini, statusnya nikah yang batal disebabkan karena mereka mahram. Ini yang disebut dengan nikah syubhat, di mana secara hukum adalah pernikahan yang batal, tapi dalam keyakinan pelaku itu pernikahan yang sah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin terakhir Ustaz. Kalau misalkan nih salah satunya meninggal Ustaz, anaknya dapat waris enggak Ustaz? Si yang tadi, misalkan yang sudah kadung nikah tadi itu. Nasab dari anak ini tidak hilang. Sehingga dia dinasabkan ke bapaknya dan berlaku seluruh turunannya. Turunan dari nasab adalah masalah mahram, masalah perwalian, kemudian juga termasuk masalah waris. Sehingga dia tetap dapat warisan dari bapak yang dulu pernikahannya adalah pernikahan yang syubhat. Namun harus dipisahkan ya, suami istri ini harus dipisahkan. Kalau setelah dia tahu kemudian mereka berkumpul lagi, ini tidak boleh. Namun setelah dia tahu dia dipisahkan, status anaknya tetap selamat. Anak ini tetap dinasabkan kepada bapaknya yang sah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.